Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khariza, NPM 19 10 30 30 59 dari kelas pendidikan IPA C. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara menggunakan aplikasi Inventor atau app Inventor ini, yaitu untuk membuat blog. Yang pertama, tentunya sebelumnya kita sudah membuat desain dengan membuat beberapa screen. Di sini saya membuat 13 screen, tetapi tidak semuanya saya gunakan. Screen yang pertama itu adalah menu utama dari screen ini. Terus screen yang kedua adalah, jadi nanti kalau teman-teman memencet tombol menu belajar, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ada KIKD, indikator, materi, video, kegiatan belajar, dan evaluasi. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke screen ketiga, yaitu jika kita menekan tombol KIKD indikator, nanti tampilan pada screen 3 adalah seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman memencet tombol kompetensi inti, maka akan masuk ke screen 4. Jika menekan tombol KD akan masuk ke screen 5, dan jika menekan tombol indikator maka akan masuk ke screen 6. Screen 6 adalah indikator seperti ini. Lalu untuk screen yang ketujuh, itu adalah lanjutan dari screen kedua tadi, yaitu setelah KIKD dan indikator, maka nantinya akan ada materi belajar. Ini adalah screen ketujuh, yaitu materi belajar. Screen 8 adalah mengenai video. Screen 9 mengenai kegiatan belajar atau LKPD yang sudah saya buat. Nanti teman-teman bisa mengklik tombol itu dan keluar video mengenai penjelasan LKPD. Screen 9, lalu lanjut ke screen 10. Screen 10 ini adalah bagian biodata, tapi nantinya saya tidak akan gunakan. Lanjut ke screen 11, ada screen evaluasi. Yang saya pakai nantinya screen 12, yang screen 11 tidak saya gunakan. Screen evaluasi adalah screen soal yang akan saya tunjukkan ke aplikasi saya nanti. Selanjutnya membahas mengenai blog. Pada screen pertama tentunya hanya ada satu tombol, yaitu menu belajar. Blognya yaitu WNBMP, button menu belajar, klik, nantinya akan membuka ke screen yang kedua. Screen keduanya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah screen kedua. Kita lihat desainnya dulu, yaitu ada KIKD, ada menu ini. Kalau kita lihat blogsnya, nah ini bottom KIKD indikator. Nanti kalau sudah diklik akan muncul ke screen ketiga. Dan seterusnya, ada button materi, ada button video, ada button kegiatan belajar. Itu nanti kalau diklik akan menuju ke screen yang ke-9. Dan untuk yang button evaluasi, kalau diklik akan masuk ke screen 12. Kurang lebih seperti ini settingannya. Menu ketiga, screen yang ketiga, kita bisa lihat desainnya adalah sebagai berikut. Nah, ada button kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Sedangkan untuk blogsnya seperti ini. Nah, ketika kita pencet button KI akan masuk ke screen 4. Ketika kita tekan tombol KD akan masuk ke screen 5. Ketika kita tekan button indikator akan masuk ke screen 6. Screen 6 ini berisikan tentang kompetensi inti. Kita langsung masuk ke screen 10. Screen 10 tidak ada, berarti screen 12. Kan tadi screen 11-nya tidak saya gunakan. Nah, ini adalah settingan tentang soal-soal yang saya masukkan ke aplikasi yang saya buat. Ada 4 soal dan settingannya cukup rumit, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah kumpulan soal.
kumpulan soal yang saya buat ada 4 soal, dan ini adalah kumpulan option A, ini kumpulan option B, kumpulan option C, kumpulan option C, dan ini adalah jawaban atau kunci jawaban yang benar. Selanjutnya, nah ini pada bagian yang ini itu merupakan settingan yang saya buat untuk mengoreksi jawaban dari teman-teman yang sudah menjawab. Nah, pada bagian ini saya akan memaparkan mengenai aplikasi yang berhasil saya buat menggunakan MIT App Inventor. Aplikasi yang saya buat bernama pengembangan bahan ajar, kita klik saja. Nah, pada menu utama ini akan ada tampilan judul sistem pernafasan dan tombol menu belajar. Kita pencet menu belajar. Dan ada menu-menu KIKD indikator, materi, video, kegiatan belajar, dan evaluasi. Ketika kita tekan tombol pertama ini, KIKD indikator, maka akan muncul menu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kompetensi inti seperti ini, kompetensi dasar seperti ini, dan indikator seperti ini. Lanjut ke tombol materi, ketika nanti kita tekan tombol ini maka akan muncul link berisikan materi yang sudah saya berikan. Lalu tombol video juga demikian, kegiatan belajar juga demikian. Yang terakhir adalah tombol evaluasi. Ketika kita tekan maka akan muncul beberapa soal yang berhasil saya buat di sini. Yang pertama, terjadinya inspirasi pada proses pernafasan manusia adalah karena diafragma. Misalkan kita jawab C, lalu keluarnya udara pernafasan dari paru-paru adalah karena rongga dada, kita jawab C. Dan yang ketiga, pernafasan bagi makhluk hidup memiliki tujuan pokok yaitu untuk mendapatkan energi. Dan yang terakhir, pada manusia difusi oksigen terjadi di alveolus. Setelah itu kita berada di ujung dari aplikasi ini. Untuk mendapatkan skor atas kuis yang telah kita kerjakan, maka kita dapat menekan tombol kembali 1 kali dan akan muncul hasil yang setelah kita mengerjakan kuis. Nah, mungkin itu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.